Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nadia dengan NIM C1C02148 dari kelas R11 Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi penganggaran, yaitu tentang penyusunan anggaran persediaan. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian penganggaran persediaan. Yang kedua, kegunaan penyusunan anggaran persediaan. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis penyusunan anggaran persediaan. Dan yang terakhir, yaitu tentang data dan informasi penyusunan anggaran persediaan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian penganggaran persediaan. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Adapun kegunaan penyusunan anggaran persediaan, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Adapun jenis-jenis anggaran persediaan, itu ada 3. Yang pertama itu ada anggaran persediaan material. Nah, dalam anggaran ini, yang akan direncanakan adalah berapa nilai persediaan material untuk setiap akhir periode. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan material, yaitu jumlah material yang tersedia dan harga beli material per satuan. Yang kedua jenisnya yaitu ada anggaran persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan material yang telah diproses tetapi belum selesai, sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan barang dalam proses akan tergantung pada unit atau jumlah barang dalam proses, tingkat penyelesaian produk, dan tarif biaya produksi. Yang ketiga itu jenisnya ada anggaran persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini diperlukan untuk melayani penjualan yang tidak direncanakan atau penjualan non-reguler. Bila persediaan barang jadi tidak mencukupi, maka konsumen kemungkinan akan membeli produk merek lain. Adapun data dan informasi yang digunakan untuk menyusun anggaran persediaan itu ada persediaan barang jadi dan persediaan bahan mentah. Nah, kedua data dan informasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan barang jadi, risiko simpan barang jadi, tingkat perputaran barang jadi di waktu-waktu yang lalu, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Baik dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian anggaran persediaan atau penganggaran perusahaan adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dalam menyusun anggaran, perlu diperhatikan biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari adanya pengadaan atau pembelian persediaan. Selain itu, kuantitas pemesanan yang optimal juga harus diperhatikan agar persediaan yang dibeli dapat mengoptimalkan proses produksi dan jumlah stok persediaan tidak terlalu banyak, sehingga efisien dalam biaya penyimpanan. Manfaat anggaran perusahaan antara lain adalah adanya perencanaan yang terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat pengawasan kerja, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan.
Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.